Melahirkan anak bos arogan. Part 23. Menyesal. 2 minggu telah berlalu. Sarah belum juga terbangun dari tidurnya. Wanita berhati lembut itu masih dirawat di rumah sakit, pun dengan sang buah hati yang masih berada di inkubator. Wisnu sangat sedih karena Sarah belum melihat anak mereka sejak lahir. Dia tidak kuasa membendung air matanya setiap berada di dekat Sarah. Dadanya sangat sesak jika mengingat apa yang terjadi selama ini, di mana dirinya tidak menghargai dan bahkan mengabaikan istri yang selalu sabar menghadapinya. Sejak Sarah mengenal Wisnu, baik itu saat menjalankan praktik kerja lapangan waktu masih sekolah ataupun setelah berstatus sebagai istri, dia tetap merasakan perlakuan kasar laki-laki itu. Dia berpikir kalau dirinya tidak akan mampu memenangkan hati Wisnu karena bukan wanita pilihan. Sarah pertama kali bertemu dengan Wisnu sekitar setahun yang lalu. Itu merupakan pengalaman baru baginya, di mana saat itu dia diminta untuk memasuki ruangan laki-laki itu. Dia sangat terkejut melihat sikapnya kasar dan tidak memiliki perasaan. Jangan berharap dapat lebih dari kantor ini. Kamu di sini hanya magang, bukan karyawati. Wisnu melontarkan kalimat yang tidak pernah Sarah pikirkan sebelumnya. Baik, Pak. Sarah tetap bersikap lembut, walaupun hatinya kesal. Satu lagi, kalau saya minta kamu lembur, harus nurut. Tapi Pak, Sarah menganggap permintaan Wisnu tidak sesuai dengan apa yang diputuskan pihak sekolah. Kenapa? Kalau kamu gak setuju, silakan tinggalkan kantor ini sekarang. Wisnu menaikkan suara. Maaf Pak, saya ingin tetap magang di sini. Saya janji akan mengikuti kemauan Bapak. Bagus. Sekarang kamu boleh keluar dari ruangan saya. Segera kerjakan data ini. Wisnu memberikan map kuning berisi lembaran data yang harus Sarah kerjakan. Sarah pun beranjak dari ruangan Wisnu. Dia tidak mengerti kenapa laki-laki setampan Wisnu mampu bersikap kasar terhadap gadis yang baru dia kenal. Saat itu, Sarah menggerutu dalam hati, tetapi dia berjanji akan tetap sabar. Tidak jauh dari ruangan Wisnu, Sarah pun berpapasan dengan Kevin, sahabat terbaik Wisnu. Laki-laki itu terpana melihat kecantikan Sarah. Dia merasa belum pernah melihat wanita secantik Sarah di kantor Wisnu selama ini. Anak magang ya? Tanya Kevin saat itu. Dia langsung menebak karena Sarah mengenakan seragam sekolah. Iya Pak, jawab Sarah sembari menunjukkan guratan halus di pipinya. Kenalin, saya Kevin. Laki-laki itu mengulurkan tangan. Sarah pun menyambutnya, lalu menyebutkan nama. Sejak perkenalan itu, Kevin menunjukkan perhatiannya kepada Sarah. Namun, sikap itu tidak berlangsung lama. Kevin merasakan sesuatu yang aneh dari perubahan sikap Wisnu setiap dirinya mendekati Sarah. Dia tidak ingin menyakiti sahabatnya tersebut. Bagi Kevin, Wisnu adalah sosok yang memiliki dua kepribadian. Wisnu selalu mengaku hanya mencintai Sandra. Namun di sisi lain, Kevin merasakan perubahan sikap sahabatnya itu jika mereka sedang berbicara tentang Sarah. Bro, tadi aku lihat Sarah di antar laki-laki tampan naik CR-V putih. Kevin sering memberikan informasi tentang Sarah kepada Wisnu di kantor. Dia ingin tahu bagaimana perasaan sahabatnya itu sebenarnya. Apa peduliku? Wisnu memberikan jawaban dengan santai. Nanti nyesal kalau diambil orang. Enggak sama sekali. Wanita yang aku cintai hanya Sandra. Yang benar. Tapi yang aku lihat beda dari ucapanmu, bro.
Lagipun, Sandra udah lama menghilang. Move on dong. Sarah juga jauh lebih cantik dari dia. Stop. Jangan memuji anak ingusan itu di depanku. Aku gak akan pernah berpaling dari Sandra. Wisnu kesal kepada sahabatnya tersebut. Masih aja ngelak. Aku tahu seperti apa sikapmu kalau karyawan di kantor ini deketin Sarah. Tapi ya udah, terserah. Aku mau ke ruangan sekarang. Malas menghadapi teman sepertimu. Sok jaim. Kevin beranjak dari ruangan Wisnu menuju ruangannya. Sebelum Kevin tiba di ruangannya, dia berpapasan dengan Sarah. Dia pun tiba-tiba memikirkan cara untuk membuat Wisnu kesal. Tanpa menunggu lama, dia menghentikan langkah wanita cantik yang ada di dekatnya itu. Tunggu, Rah. Kevin sangat siap dengan rencananya. Iya, Pak. Sarah pun menghentikan langkahnya. Kamu diminta Pak Wisnu ke ruangannya. Kevin merasa puas melontarkan kata-kata itu. Baik, Pak. Sarah pun segera menuju ruangan Wisnu. Wisnu sangat marah ketika Sarah memasuki ruangannya. Dia kesal terhadap Kevin setelah mengetahui kenapa Sarah ada di hadapannya. Dia segera membuka pintu, lalu menutupnya sangat kuat. Sarah sangat terkejut. Dia pun menggerutu dalam hati. Dasar cowok galak. Saat itu, Sarah makin kesal melihat sikap Wisnu. Dia selalu berharap agar tidak bertemu lagi dengannya setelah kegiatan praktik kerja lapangan selesai. Dia tidak pernah terkesan sama sekali melihat laki-laki tersebut. Menurutnya, kekasaran yang Wisnu miliki telah mengalahkan ketampanannya. Jika mengingat apa yang terjadi di masa lalu, Wisnu tidak ingin memaafkan dirinya. Dia selalu menolak perasaan yang berbeda dalam hatinya untuk Sarah karena tidak ingin berpaling dari Sandra. Penolakan itu dia lakukan dengan cara kasar. Sekarang, Wisnu baru menyadari kalau sikap yang dia tunjukkan selama ini telah menyakiti Sarah. Dia tidak kuasa menyaksikan istrinya yang masih tidak berdaya saat ini. Dia selalu menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Sayang, aku di sini untukmu. Bukalah matamu. Apa kamu gak kangen lihat aku? Wisnu menggenggam tangan Sarah. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan berjuang agar kita tetap bersatu. Tunjukkan kalau kamu wanita kuat. Maafin aku, sayang. Aku tahu kalau kamu sangat menderita dengan sikapku selama ini. Aku mohon, dengarkan kata maaf dariku. Aku juga ingin berbincang denganmu. Masih banyak yang ingin aku ceritakan padamu, bidadariku. Kamu harus tahu kalau aku sering memperhatikan wajah cantikmu saat kamu tidur. Kamu juga harus tahu kalau aku baru sadar kalau ternyata istriku sangat menawan. Kecantikanmu gak hanya di luar. Kamu itu istri idaman. Kamu masih ingat gak waktu kamu magang di kantor? Sebenarnya aku terpesona dengan kecerdasanmu. Kamu benar-benar hebat di bidang akuntansi. Kamu mampu menyaingi Lani, karyawati yang selama ini membantuku mengatur dan mengelola keuangan. Kamu juga harus tahu kalau aku sangat kesal jika karyawan lain mendekatimu, terutama Kevin. Aku berusaha menolak rasa itu karena tidak ingin berpaling dari Sandra. Apa kamu gak merasa heran kenapa aku mengetahui ayahmu kecelakaan saat itu? Aku janji akan menceritakan semuanya. Kamu harus bangun, sayang. Aku
Aku janji akan mewujudkan semua keinginan dan impian yang sudah lama kamu dambakan. Aku tahu apa keinginanmu setelah lulus SMA. Ibu sudah cerita padaku. Kenapa kamu gak pernah memberitahukan tentang keinginanmu selama ini? Apa karena aku kasar dan gak peduli padamu? Ampuni aku, sayang. Aku laki-laki yang tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap wanita sebaik kamu. Apa kamu akan maafin aku? Buktikan kalau kamu bersedia maafin aku. Buka matamu, sayang. Lihat aku ada di dekatmu. Wisnu tetap saja berbicara kepada Sarah, walaupun tidak mendapatkan balasan. Dia berusaha membuktikan kalau dirinya saat ini sangat mengharapkan Sarah kembali sadar. Dia ingin segera mengutarakan perasaan cinta yang dia miliki kepada wanita cantik itu. Dia juga tidak kuasa melihat sang buah hati yang masih berada di inkubator. Dia merasa telah mendapatkan hukuman atas perbuatannya selama ini. Kini, dia harus menyaksikan dua orang yang dia cintai bertahan hidup karena bantuan alat medis. Sementara itu, Jessie mengamati apa yang Wisnu lakukan, di mana laki-laki itu bersikap seolah-olah sedang bercerita panjang lebar kepada Sarah. Jessie juga menyaksikan kakaknya itu sesering mungkin mencium kening dan tangan Sarah. Jessie sangat sedih menyaksikan penderitaan Wisnu. Dia pun kembali mengingat apa yang pernah dia lakukan terhadap Sarah di masa lalu. Dia tidak kuasa membendung air matanya agar tidak jatuh membasahi pipi. Aku ingin kamu membersihkan sepatuku yang kotor ini sekarang juga. Kala itu, Jessie meminta Sarah membersihkan sepatunya. Baik, Mbak. Sarah memanggil Jessie dengan sebutan Mbak karena menyadari dirinya lebih mudah dari sang adik ipar. Jessie sangat menyesal jika mengingat perbuatan kasar yang dia lakukan terhadap Sarah dalam waktu beberapa bulan lamanya. Dia telah salah menilai Sarah. Walaupun kakak iparnya itu masih muda, tetapi mampu memberikan dukungan kepadanya saat sedang terpuruk karena melakukan perbuatan tidak pantas kala itu. Dada Jessie sangat sesak mengingat seperti apa kesabaran yang Sarah tunjukkan walaupun dirinya berulang kali menyakiti wanita itu. Dia kini baru sadar kalau Wisnu sangat beruntung memiliki istri seperti Sarah. Sarah tidak hanya cantik di luar, tetapi hatinya penuh dengan kelembutan. Dia tidak pernah membalas perbuatan orang yang telah melukai dan menyakitinya. Dia tetap menunjukkan rasa sayang yang luar biasa. Menurut Jessie, Sarah pantas mendapat gelar sebagai perempuan hebat yang sangat penyabar. Kapan Sarah akan membuka mata?